Kembali atau bergabung bersama rekan Zilvia Iskandar untuk memaparkan sejumlah data terkait dengan terorisme, ancaman terorisme dari ISIS. Silakan Zilvia. Baik, terima kasih Ade Mulia. Saya akan memaparkan data yang paling utama adalah mengenai sumber penghasilan ISIS. Mungkin selama ini ada banyak pemirsa di rumah yang bertanya dari mana sebetulnya ISIS bisa memiliki penghasilan atau dana untuk melakukan aksi-aksi terorismenya. Kami akan memaparkannya di sini pemirsa, dari manakah sebetulnya sumber dana utama ISIS. ISIS ini memiliki penghasilan utama terbesar dari minyak. Pada tahun 2015, Institute for Economic and Peace yang berbasis di London merilis data bahwa pendapatan tahun 2015 yang diperoleh oleh ISIS mencapai 2 miliar US dollar atau sekitar 26,7 triliun rupiah. Ini pada tahun 2015. Tetapi kami juga untuk memiliki data untuk melengkapi data ini adalah penghasilan ini sebetulnya sudah turun dibandingkan tahun 2014. Karena pada tahun 2014 penghasilan ISIS itu lebih besar, lebih banyak sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat. Tetapi akibat gempuran atau serangan udara-udara yang dilancarkan oleh pemerintah Irak, Suriah ditambah dengan sekutunya untuk merebut kembali kilang minyak yang direbut oleh ISIS, maka penghasilan ISIS dari minyak turun pada tahun 2015 dan diperkirakan semakin ke sini penghasilan ISIS dari minyak turun. Oleh karena itu, ISIS mulai merambah sumber penghasilannya ke sektor yang lain, yaitu menarik pajak dari warga-warga yang tinggal di wilayah Irak dan Suriah. Ini adalah sumber penghasilan ISIS yang berasal dari minyak, kurang lebih sebanyak 50% itu berasal dari minyak, kemudian sisanya ada dari donasi, kemudian dari obat terlarang, penjualan benda arkeolog, kemudian pajak dan zakat. Mengenai pajak dan zakat, pemirsa, pada tahun 2014, sebagai gambaran untuk Anda, ISIS ini menarik pajak dari warga, jumlah pendapatannya dari pajak adalah sekitar 360 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian meningkat secara drastis di tahun 2015 menjadi 800 juta dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu tadi karena penghasilan dari kilang minyak semakin menurun akibat serangan udara, kini ISIS mulai merambah ke sektor yang lebih banyak lagi, yaitu sektor pajak. Ini adalah penghasilan lainnya yang dimiliki oleh ISIS berasal dari bantuan dari kelompok-kelompok teroris lainnya, antara lain dari Taliban, dari Al-Qaeda, dan juga dari Boko Haram. ISIS memang memiliki hubungan yang erat dengan kelompok teroris seperti tadi, dengan Taliban, Al-Qaeda, dan Boko Haram. Tidak heran bahwa sumber penghasilan dari ISIS juga disokong oleh kelompok-kelompok teroris lainnya. Selain penghasilan, ada juga pengeluaran utama ISIS dikeluarkan yang paling besar adalah untuk gaji pegawai dan kombatan. Tetapi informasi terbaru pada sekitar tahun setidaknya sampai Juni 2016 kami memperoleh informasi bahwa ISIS ini memotong setengah dari gaji kombatannya karena memang penghasilan ISIS ini semakin turun dari tahun ke tahun. Pengeluaran lainnya selain gaji pegawai dan kombatan adalah untuk membangun fasilitas negara Islam untuk pembelian senjata dan juga propaganda yang sering sekali dilakukan ISIS dengan meng-hire atau merekrut orang-orang yang cukup profesional untuk mempropaganda atau menyebarkan hasutan-hasutan melalui media sosial. Kita akan lihat lagi informasi lainnya terkait dengan kejahatan terorisme, korban yang telah tewas akibat kejahatan terorisme sepanjang tahun 2015 adalah sekitar 17.741 orang. Dan lebih dari sepertiganya atau lebih dari 6.000 orang ini tewas dikarenakan oleh ISIS. Karena itu pemirsa, kita bisa lihat di sini bahwa ISIS merupakan kelompok terorisme yang paling ditakuti saat ini, yang paling besar saat ini, dan juga yang memiliki penghasilan terbesar saat ini. Oleh karena itu, upaya untuk menangani kelompok ini tentu saja juga harus ekstra lagi, mengingat seberapa besar kekuatan kelompok ini sudah menyebar tidak hanya di Irak, Suriah, tetapi juga sudah mulai merambah hingga ke Asia Tenggara. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya, pemirsa, sesaat lagi.